Kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, apakah dituntut mengqadhonya? Iya, bukan hanya dituntut tapi dia dosa, ya. Dosa kenapa? Karena dia mukallaf ketika itu. Beda halnya dengan orang yang lupa. Jadi dia dituntut untuk mengganti dan juga dia dosa. Dosanya apakah berbeda? Kalau meninggalkan sholat karena dia malas, maka dosa. Tapi kalau ingkar, maka kufur. Bukan hanya dosa, tapi kafir. Kalau ingkar. Wal kufaru mukhatabuna bi furu'is syara'i. Orang-orang kafir, mereka semua itu dikhitab dengan furu' asy-syara'i. Furu' asy-syara'i. Apa saja furu' syara'i? Furu' syara'i apa saja furu' syara'i? Salat, zakat, puasa. Namanya furu' syara'i. Wa bima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam. Jadi kata beliau, orang-orang kafir itu terkena taklif. Dikhitab dengan sholat, zakat, puasa. Wabima, dan juga ditaklif terkena khitab bima dengan perkara la tasihhu, di mana furu' syara'i ini tidak sah kecuali dengannya. Apa itu? Wahwal Islam. Islam. Apakah riddah membatalkan wudhu? Kalau setahu saya tidak. Riddah itu membatalkan tayamum. Wallahu alam. Wal kufaru mukhatabuna bi furu'is syara'i wa bima la tasihhu illa bihi. Wa huwal Islam. Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar. Nah, kenapa orang-orang kafir itu dikhitab dengan sholat, zakat, puasa dan semacamnya? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar." Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Apa kata orang-orang kafir? Qalu lam naku minal musallin. Kita tidak sholat, ya, kita tidak sholat. Berarti yang menjadikan mereka masuk neraka sakor, mereka tidak sholat. Berarti mereka itu disuruh, diberitahu untuk sholat. Iya. Kenapa ya tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan tayamum? Karena kata ulama tayamum itu taharah dhaifah. Bedanya dengan wudhu. Wudhu itu taharah qawiyah. Juga alasannya tayamum itu menjadi ganti. Sedangkan yang asal adalah wudhu. Cek di kitab Taqrir Sadidah itu ada. Dalam kitab Taqrir Sadidah Mubtilat At-Tayammum itu ada. Kitab apa? Syarh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ala Matnil Waraqat lil Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Jadi orang-orang kafir itu ditaklif, mempunyai pada dasarnya mempunyai kewajiban sholat, zakat. Buktinya kelak di akhirat itu double, ya. Siksanya itu double. Apa saja siksanya? Khitafa itu khitabihim biha iqabuhum alaiha. Entah itu kelak di akhirat akan dikhitab karena dia tidak sholat, ya, tidak disolat. Lebih dari itu dia tidak masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, azaban fauqal azab, siksa di atas siksa. Siksa karena tidak sholat, siksa karena tidak masuk Islam. Itu cek dalam kitab Khulasoh ada. Wa faidatu khitabihim biha iqabuhum alaiha. Nah, pertanyaan sekarang, dalam kitab-kitab fikih syurutu wujubis shalah, syurutu wujubil apa lagi? Wujubiz zakah, wujubis shaum. Itu ada syarat sana. Ayyakuna musliman, harus Islam. Berarti orang yang kafir tidak wajib sholat. Kata Imam Bajuri, wala fala tajibu. Kata Ibnu Qasim Al-Abbadi, fala tajibu sholatu ala kafirin asliyin. Maka tidak wajib sholat bagi kafir asli.
Lalu kenapa kok bertentangan seakan-akan dengan sini? Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka ditaklif, tapi perkataan ulama fikih tidak ditaklif. Kata Al-Imamul Bajuri dalam hasyiahnya, wala yunafi, tidak menafikan, wal muradu bi adamil wujud adamu mutalabatihim, tidak dituntut oleh kita. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir tidak sholat, udah biarkan, kafir. Tapi kalau sesama muslim kita melihat tidak sholat, ya, orang tidak sholat, kita menuntut mereka, ayo sholat, ayo sholat. Kalau tidak sholat, ya, ada hukuman babu tariki sholat. Ya, jadi bisa dikompromikan seperti itu. Iz la tasihu. Kenapa kok mereka ditaklif untuk masuk Islam juga? Iz. Jadi ini alasan kenapa harus masuk Islam orang-orang kafir. Iz la tasihu minhum, karena sholat furu' syariah berupa puasa, sholat dan semacamnya, la tasihu, furu' syariah itu tidak sah minhum, dari mereka orang-orang kafir, fi halil kufri, ketika dalam keadaan kufur. Kenapa? Litawaqqufiha 'ala niyyah, karena furu'us syara'i, saum, puasa, sholat, zakat itu butuh niat. Litawaqqufiha 'ala niyyah, semuanya itu butuh niat. Di mana niat tersebut? Al mutawaqqifa 'alal Islam. Di antara syarat niat harus Islam. Ya, jadi kalau misalkan orang kafir niat sholat, ya, tapi dirinya sholat, tidak sah, ya, karena syarat niat harus Islam. Cek dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah di pembahasan awal itu ada syarat-syarat niat, diantaranya adamul munafi, al qudrah dan semacamnya. Juga harus Islam. Lalu beliau menambah satu permasalahan yang penting juga berhubungan dengan orang kafir ketika masuk Islam. Baru masuk Islam apakah harus mengganti? Ini kekhususan bagi orang-orang kafir. Kafir asli, ya, kafir asli ini, bukan kafir murtad. Wala yu'akhaduna, dan mereka itu tidak diberikan sanksi agar mengganti sholat-sholat yang mereka tinggal semasa mereka dalam keadaan kufur ba'dal Islam, setelah mereka itu masuk Islam. Kenapa tidak dituntut untuk mengganti sholatnya? Targhiban fihi, biar mereka senang ketika masuk Islam. Ya, baru masuk Islam lalu dituntut gini, dia kabur lagi, ya. Jadi biar dia senang masuk Islam, targhib, maka gak usah kamu, ya, penting kamu sudah masuk Islam, masya Allah, udah. Ya, ini berbicara tentang orang-orang kafir yang asli, ya. Kalau orang-orang kafir murtad itu wajib mengganti, karena mereka sudah mengenal Islam sebelumnya.